wabarakatuh. Ketemu lagi di Heri Wahyudya Law Firm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan praktisi sumber daya manusia, hubungan industrial, rekan-rekan serikat pekerja dan karyawan, pengusaha juga di dalamnya. Senang sekali pagi ini kami dapat bertemu dengan teman-teman kami dari kantor hukum Heri Wahyudiono dan partner di Cikarang. Pagi ini kita akan membawa satu konten yang setiap hari dihadapi oleh rekan-rekan HRD, hubungan industrial maupun pihak karyawan, yaitu tentang mengelola hubungan industrial sesuai perundangan ketenagakerjaan yang berlaku. Baik, hubungan industrial itu apa sih? Kadang-kadang kita tiap hari berbicara tentang hubungan industrial, padahal hubungan industrial sendiri sudah dijelaskan dalam Undang-Undang 13 maupun Undang-Undang Omnibus Law nomor 11 tahun 2020, yaitu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah. Nah, kemudian apa saja sih unsur hubungan industrial? Hubungan industrial itu ada 3, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Nah, ketiga unsur ini saling terkait, saling mempengaruhi dalam membina hubungan industrial yang harmonis. Apa saja fungsi dari unsur-unsur hubungan industrial? Yaitu satu, pemerintah. Jelas pemerintah dalam hal ini tugasnya adalah membuat regulasi sehingga hubungan antara pengusaha dan pekerja dapat dibina, dapat di suatu hal yang pasti karena diatur oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Fungsi pekerja. Tentu saja pekerja adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban, menyalurkan aspirasi secara demokratis melalui lembaga-lembaga yang sudah ditentukan, mengembangkan keahlian, memajukan perusahaan, dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Sedangkan fungsi pengusaha yaitu menciptakan kemitraan dengan pekerja, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan bagi pekerja atau buruhnya. Nah, tujuan hubungan industrial itu sendiri adalah tercapainya ketenangan berusaha, ketentraman bekerja, meningkatkan produktivitas, dan akhirnya baik pengusaha maupun pekerja akan menghasilkan satu kesejahteraan bersama. Baik, sarana hubungan industrial itu ada 9. Yang pertama adalah LKS bipartit. Sesuai ketentuan undang-undang, maka LKS bipartit itu wajib dibentuk apabila perusahaan memiliki minimal 50 pekerja. Yang kedua adalah LKS tripartit. Nah, LKS tripartit ini terdiri dari pengusaha, pemerintah, dan unsur pekerja. Yang ketiga, ini yang juga penting adalah peraturan perusahaan. Apabila di satu perusahaan tidak ada peraturan perusahaan, maka bisa dipastikan akan terjadi banyak perselisihan karena peraturan-peraturan yang dibuat secara satu arah dari pengusaha ke pekerja kadang merugikan pekerja itu sendiri. Sehingga peraturan perusahaan adalah sangat vital dimiliki oleh perusahaan bagi yang belum memiliki atau belum didirikan serikat pekerja atau serikat buruh di dalamnya. Yang keempat adalah perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama ini dibentuk oleh pengusaha dan pekerja atau wakil pekerja yang diwakili oleh serikat-serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat, peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh negara beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran menteri, dan lain sebagainya yang sangat terkait dengan pengaturan hubungan industrial yang harmonis di satu industri. Yang keenam adalah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sarana yang nomor 6 ini diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial
yaitu ditentukan adanya lembaga perundingan bipartit, kemudian mediasi, kemudian masuk kepada pengadilan hubungan industrial hingga tingkat terakhir yaitu Mahkamah Agung. Yang kedelapan adalah serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja dan serikat buruh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Nah, ini suatu undang-undang yang sangat-sangat menentukan hak dari pekerja untuk membentuk serikat pekerja dan serikat buruh tanpa dapat dihalangi oleh pengusaha. Karena di situ ada unsur pidana bagi pengusaha yang menghalang-halangi buruh atau pekerja dalam membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Yang terakhir adalah organisasi pengusaha, yaitu APindo, yang merupakan satu wadah bagi pengusaha-pengusaha untuk melakukan koordinasi, melakukan pertemuan-pertemuan, membuat satu saran ya kepada pemerintah dalam membuat ketentuan yang terkait hubungan industrial.